Halo Sobat Smart, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali Rabu Bicara bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Anisha Ramdonaning. Sobat Smart, hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Kepala Pusat Diklat APU PPT PPATK, Bapak Ahyar Effendi SEMSI. Seorang yang berdedikasi tinggi dan sudah teruji kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin di lembaga pelatihan. Sobat Smart, FYI beberapa hari yang lalu antara BNN dan PPATK sudah melaksanakan perjanjian kerjasama. Dari hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan pelatihan teknis lanjutan TPPU di PPSDM BNN yang dilaksanakan secara klasikal dari tanggal 20 Februari 2024 selama 1 minggu dilaksanakan di PPSDM, kemudian dilanjutkan lagi 1 minggu di Pusdiklat APU PPT PPATK. Dan relate sekali Sobat Smart, hari ini kita akan mengambil tema tentang kerjasama antara BNN dan PPATK. Dan mari langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Kepala Pusdiklat APU PPT PPATK, Bapak Ahyar Effendi SEMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Anissa. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya Pak, Alhamdulillah ya Pak. Jadi gini Pak, banyak nih Sobat Smart sebenarnya yang pengen tahu nih Pak, sebenarnya singkatan dari APU PPT PPATK itu apa sih Pak? Sebetulnya itu singkatan dari anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Oh, oke Nah, Pak. kenapa Pusdiklatnya dinamakan APU PPT? Karena memang tugas utama dari Pusdiklat itu adalah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu stakeholder dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Oh. Nah, kalau untuk ini Pak, peserta dari pelatihan-pelatihan yang ada di APU PPT PPATK itu apakah hanya pesertanya dari pegawai intern ataukah memang bisa dari pegawai dari kementerian lain gitu Pak? Campur. Jadi pelatihan itu sebetulnya mayoritas kita selenggarakan untuk stakeholder. Jadi stakeholder di sini adalah secara sederhana kita bagi ke dalam 4 kelompok. Pertama itu lembaga pengawas dan pengatur, regulator yang menerbitkan peraturan untuk pihak pelapor. Dan yang kelompok kedua itu pihak pelapor itu sendiri, baik itu berasal dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan juga profesi. Nah, itu ya, Pak, ya. Yang ketiga itu kelompok pesertanya adalah dari aparat penegak hukum, Oh, iya, dari iya, penyidik, dari penuntut umum, juga kita berikan kesempatan pelatihan untuk para hakim. Nah, terakhir baru untuk internal. Oh gitu Pak, Pegawai komplit PPATK sekali ya sendiri. Pak ya ternyata Pak. Oh jadi kalau Pusdiklat APU PPATK ini memang sudah PNBP ya Pak ya? Sudah, sejak 2021 alhamdulillah sudah diterbitkan PP, peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan PNBP-nya. Oh gitu Pak. Kalau terkait pelatihan yang dilaksanakan tiap tahunnya itu apakah memang sudah ada maksudnya itu sama dari tahun ke tahun ataukah memang ini Pak berbeda di setiap tahunnya Pak? Kalau program pelatihan pada dasarnya sama, tapi ada juga beberapa program pelatihan yang kita selenggarakan spesifik. Artinya sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ada beberapa pelatihan yang tetap kita selenggarakan rutin setiap tahun. Misalnya pelatihan pelaporan transaksi keuangan bagi pihak pelapor. Kemudian juga ada penanganan tindak pidana pencucian uang bagi penyidik, dan itu relatif sama. Tapi Tiap tahun ada gitu ya Pak setiap ya? tahun ada. Tapi selain itu juga ada program-program yang menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Kalau untuk ini Pak kerjasama dengan stakeholder memang Pusdiklat APU PPT ini sudah ini ya Pak ya sudah bekerja sama gitu, menjalin hubungan kerjasama MOU itu sudah ke beberapa kementerian gitu Pak, apa gimana Pak? Iya. Jadi Mbak Nisa, alhamdulillah Pusdiklat APU PPT itu sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah KL, khususnya dengan sejumlah lembaga pelatihan instansi pemerintah,
selain dari BNN, ini BNN ini termasuk yang spesial. Oh gitu Pak. Nah, selain dari BNN juga kita sudah melakukan kerjasama pelatihan dengan Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dengan Mahkamah Agung, dengan Badan Diklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung, juga dengan Badan POM. Oh. Jadi kita mencoba melakukan kerjasama pelatihan dengan lebih banyak instansi pemerintah, termasuk iya, Pak. juga kita dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan pelatihan dengan stakeholder dari pihak pelapor Oh, dari pihak pelapor yang juga sudah ada ya Pak ya? dilakukan atas skema PNBP. Siap-siap Pak. Kalau untuk kerjasama dengan BNN nih Pak, Bapak tadi bilang spesial, itu spesialnya di bidang apa gitu Pak? Tentang apa gitu Pak spesialnya Pak? Ya. Jadi kenapa pelatihan dengan BNN ini menjadi spesial dan menjadi lebih strategis? Karena pertama tindak pidana pencucian uang dari narkoba itu masuk dalam tindak pidana yang berisiko tinggi berdasarkan hasil National Risk Assessment kita. Oh gitu Pak. Jadi artinya begini, tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang bertujuan untuk menyamarkan hasil-hasil tindak pidana. Tindak pidana dari kejahatan lain gitu ya Pak? Ya, misalnya dari perdagangan gelap narkotika, dari hasil korupsi, hasil illegal logging, hasil kejahatan lingkungan, hasil penipuan, dan lain-lain. Uang-uang hasil tindak pidana itulah yang dicuci. Dengan tujuan untuk disamarkan sehingga kelihatan hasilnya itu adalah dari hasil usaha yang sah. Padahal itu hasil dari tindak pidana. Iya, betul Nah, sekali proses Pak. pencucian uang itulah yang dilakukan dalam berbagai cara. Nah, karena tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba ini resiko tinggi, maka ini perlu kita kerjasamakan, perlu kita kolaborasikan antara Pusdiklat APU PPT dengan PPSTM BNN. Dan alhamdulillah ini sudah tahun kedua, Mbak Anissa. Oh gitu, berarti sudah ini tingkat lanjutan berarti udah 2 kali ini ya Pak ya? Iya, Oh, yang pertama dulu sudah dilaksanakan pada tahun 2023. 2023 ya Pak, dan yang tahun ini yang kedua lanjutan ya Pak Iya. ya. Dan untuk pesertanya itu dari ini ya Pak ya, untuk BNN dan PPATK sendiri dengan jabatan sebagai penyidik dan penyidik analis. dan analis ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang ingin dikembangkan, kompetensi apa ya Pak yang ingin dikembangkan dari penyidik dan analis TPPU ini Pak? Ya, ini pertanyaan menarik nih Mbak Anissa. Siap Pak. Pengetahuan atau kompetensi apa yang ingin kita kembangkan ya. Jadi dari pelatihan ini kita ingin meningkatkan kemampuan dari penyidik, teman-teman penyidik dan analis dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang, khususnya dari tindak pidana asal narkoba. Jadi kan kalau kita lihat laporan yang masuk ke PPATK itu kan jumlahnya setiap tahun itu jutaan ya. Banyak sekali ya Banyak Pak ya? sekali. Tahun 2023 kemarin itu tercatat sekitar 34 juta laporan. Oh, Nah, iya, Pak. laporan-laporan yang masuk dari pihak pelapor, dari PJK, PBJ, dan seluruh berbagai bentuk laporan itu dianalisis oleh analis PPATK menjadi hasil analisis Oh, yang merupakan indikasi dari tindak pidana pencucian uang. Nah, hasil analisis atau kita sebut HA, ada juga HP, hasil pemeriksaan, itu nanti diserahkan ke penyidik. Oh, begitu Pak. Penyidik yang ada di berbagai kementerian lembaga. Jadi kalau misalnya indikasi tindak pidana pencucian uangnya itu terkait dengan narkoba, maka itu HA-nya kita kirim ke BNN Oh, begitu untuk Pak. dilakukan penyelidikan oleh penyidik BNN sehingga nanti diungkap kasus-kasus TPPU-nya. Gitu. Oh, ya Nah, ampun. bagaimana supaya teman-teman BNN bisa mengungkap kasus-kasus TPPU dari hasil HA dan HP yang dikirimkan oleh PPATK? Tentu
perlu kita bantu. Oh iya Perlu ya kita Pak. bantu, kita fasilitasi, salah satunya dalam bentuk pelatihan, sehingga nanti harapannya HA dan HP yang dikirim oleh PPATK ke BNN itu bisa dilakukan penyidikan dan sampai ke proses peradilan, diputus oleh hakim di pengadilan. Menarik sekali ya Pak, sungguh luar biasa ya Pak. Ternyata dari pelaporan itu setiap tahunnya Pak, tadi 34 juta itu Pak. Ya, kurang lebih berkisar sejumlah itu Tapi itu setiap dari tahun. 34 juta itu memang bukan hanya dari narkotika ya Pak ya, Oh, bukan. dari kejahatan yang lain. Dari seluruh. Tapi memang paling tinggi dari narkotika Pak, dari semua pelaporan itu Pak, sebagian besar. Itu campur semua. Dari seluruh tindak pidana asal, baik narkotika, dari kejahatan lingkungan, kejahatan perpajakan, perbankan, penipuan, pokoknya dari semua itu nanti yang diolah oleh analis sehingga menjadi hasil analisis. Oh gitu Pak. Izin Pak, kalau misalnya memang itu TPPU itu memang dari kejahatan narkotika gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya dampaknya bagaimana sih Pak? Apakah memang dia itu lebih bahaya dari TPPU di bidang tindak pidana lainnya seperti itu Pak? Apakah memang lebih bahaya gitu Pak? Tanda kutip gitu Ya. Pak. Jadi kan pencucian uang itu sebetulnya itu menggerogoti sistem perekonomian nasional. Kalau kita tidak kawal sistem perekonomian kita dari TPPU, itu nanti akan banyak dana-dana ilegal yang masuk ke dalam sistem perekonomian. Jadi itu akan dana-dana yang hasil dari korupsi segala macam bercampur di dalam sistem perekonomian nasional dengan dana-dana yang bersih, yang legal, dan itu nanti akan mempengaruhi integritas sistem keuangan kita. Nah, ini akan menjadikan ketidakadilan. Misalnya begini, kalau hasil tindak pidana itu masuk ke dalam sistem perekonomian, hasil narkoba katakan, oleh para pelaku, oleh pengedar itu diputar lagi kan, Iya, betul, untuk Pak. dicuci. Diputarnya misalnya bisa dengan atau dalam bentuk membangun hotel, katakan begitu, Iya, sekedar iya. ilustrasi. Iya. Nah, hotel kan nanti dijual, harga kamarnya dijual ke publik. Karena dana itu tidak menanggung biaya bunga, interest rate yang normalnya oleh pengusaha lain dipinjam dari bank, Iya, tentu betul. mereka tidak menanggung biaya bunga, sehingga bisa menjual harga kamar lebih murah. Betul Nah, ya Pak. kita bandingkan dengan pengusaha yang bersih, Iya, yang sebenarnya yang yang legal gitu yang ya Pak legal. ya. Dia meminjam uang untuk investasi dari perbankan dengan bunga katakan 10% setahun. Tentu ini menjadikan komponen biaya dan akan berpengaruh kepada harga kamar yang dijual. Akhirnya nanti kalau kita komparasikan, harga kamar dari bisnis usaha yang sah akan lebih tinggi Iya, dibandingkan betul. harga kamar hotel Dari hasil TPPU tadi ya Pak ya. TPPU tadi. Nah, ini menjadikan ketidakadilan di dalam perekonomian. Siap. Orang yang sah menanggung beban, orang yang mendapatkan hasil dari TPPU-nya itu malah mendapatkan keuntungan Iya, dari betul, selisih Pak. harga tadi. Nah, kita ingin ingin sistem perekonomian kita itu kita kawal, kita jaga dari uang-uang hasil tindak pidana ini. Sekuat tenaga, seminimal mungkin supaya uang yang ada dalam sistem perekonomian nasional itu adalah hasil dari hasil usaha yang sah. Waduh, menarik sekali ya Pak ya. Kalau misalnya nih Pak, apakah memang itu kan banyak banget ya Pak pelaporan-pelaporan seperti itu. Nah, di PPATK sendiri kan ada memang petugas yang bertugas untuk HA tadi ya Pak ya, hasil analisis tadi ya Pak ya. Iya. Nah, apakah memang Pak dari setiap pelaporan itu hasil analisisnya misalnya mengarah ke positif TPPU nih gitu, baru dilimpahkan ke misal mungkin ke kejaksaan atau langsung ke penyidik seperti itu ya Pak. Nah, itu tindak lanjutnya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana Pak kalau selama ini Pak? Ya, jadi hasil analisis Hasil yang dikirim analisis. ke penyidik itu oleh penyidik dilakukan penyidikan. Penyidikan sesuai dari kelompok tindak pidana asalnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau
terkait narkoba itu ke BNN, BNN, terkait siap. korupsi itu ke KPK, KPK. terkait penipuan ke Bareskrim dan lain-lain. Oleh penyidik itu nanti dilakukan penyidikan dan sampai nanti diharapkan ke pengadilan, Proses diputus. persidangan ya Pak ya? Ya, diputus. Oh, jadi dari awal apa namanya laporan itu tadi nanti kita bisa melanjutkan ke tersangkanya siapa sampai ke ini ya Pak ya akar-akarnya gitu ya Pak Ya. sampai masuk ke persidangan. Ya, Berarti selama ini memang banyak Pak yang sudah sampai masuk ke persidangan seperti itu Pak. ya banyak. Oh. Data tahun 2023 terdapat 89 putusan pengadilan yang terkait dengan TPPU Oh. di seluruh Indonesia, Seluruh dan Indonesia. untuk seluruh tindak pidana asal. Nah, 11 putusan dari 89 tersebut itu terkait dengan putusan narkoba. Oh. Ya, mungkin Iya. jumlahnya mungkin masih lebih sedikit dibandingkan HA yang kita kirim, tapi harapannya dengan melalui pelatihan ini kita bisa mendorong teman-teman penyidik untuk lebih Bisa mengungkap gitu ya Pak bisa ya. meningkatkan jumlah kasus TPPU yang diungkap dari HA yang dikirim oleh PPATK. Oh, siap Bapak. Kalau selama ini juga selain dari pelaporan, itu kan ada juga Pak, misalnya kita menemukan suatu tindak pidana narkotika, terus habis itu ada apa sih Pak namanya, setelah ditelusuri ternyata ada rekening ke mana. Nah, seperti itu juga bisa ya Pak ya, selain pelaporan dari tindak pidana itu sendiri bisa diungkap TPPU-nya, seperti itu kan ya Pak ya? Ya, jadi biasanya setelah teman-teman PPATK mengirim HA, diterima oleh penyidik, biasanya antara analis dan penyidik juga sering melakukan komunikasi lagi untuk mendalami kasusnya gitu, untuk membantu dan memudahkan penyidik dalam menindaklanjuti HA tersebut. Oh, siap Bapak. Jadi tetap ada komunikasi lebih lanjut antara penyidik dan analis. Oh, jadi koordinasi tetap lanjut jalan terus gitu ya Ya. Pak ya? Oh gitu Pak. Nah, ini untuk pelatihan yang kerjasama antara BNN dan PPATK ini Pak yang sudah dilaksanakan di PPSDM Pak, Ya. itu kan ada yang pertama juga tentang TPPU ya Pak, yang Ya. kedua juga TPPU akan, tapi yang kedua ini lanjutan Pak. Nah, Ya. apakah memang ada kompetensi yang berbeda yang diinginkan ataukah memang hampir sama atau seperti apa Pak antara yang pertama dan tingkat lanjutan ini Bapak? Ya, jadi yang membedakan antara tahun lalu dengan yang tahun sekarang itu kan ada lanjutannya ya. Ya, Tahun ini siap. lanjutan. Ya, setahun ini lanjutan Bapak, Nah, betul. tahun ini kita lebih mendalami penanganan kasus-kasus. Jadi studi kasusnya akan kita lebih perbanyak untuk membantu teman-teman mendalami dan melakukan penyidikan. Kalau di pelatihan sebelumnya kan mungkin lebih banyak pengetahuan teori, porsi studi kasusnya lebih sedikit. Nah, sekarang kita lebih perbanyak. Oh, lebih banyak gitu ya Pak. Nah, jadi kalau boleh disepil nih Pak, sebenarnya kemarin itu kerjasama antara BNN dan PPATK itu isinya tentang apa Pak? Apakah bisa memang berkelanjutan melakukan pelatihan TPPU ini atau seperti apa Pak untuk kedepannya? Iya, prinsipnya bisa. Karena antara PPATK dengan BNN kan sudah ada MOU, Siap. Memorandum of Understanding, yang kemarin kita tanda tangani dalam bentuk PKS, turunan dari MOU untuk penanganan sebuah kegiatan. Jadi dengan berpayung kepada MOU antara dua lembaga, nanti PPSDM dan Pusdiklat APU PPT bisa terus menindaklanjutinya dalam bentuk penandatanganan PKS. Oh, Jadi siap. harapannya ke depan ya pelatihannya Tetap lanjut tetap terus kita gitu ya Pak ya. lakukan terus gitu. Agar bisa meningkatkan kompetensi para penyidik, kemudian juga analis TPPU gitu Pak ya Pak ya. Kalau misal nih Pak, untuk Sobat Smart nih yang menyaksikan podcast Rabu Bicara pada hari ini, kira-kira sebagai orang awam nih Pak, apakah kita tuh bisa sih Pak berpartisipasi gitu Pak dalam pencegahan TPPU? Apa sih Pak yang bisa kita lakukan gitu Pak? Misalnya ada kira-kira kok kayaknya ini ada yang mencurigakan seperti itu Pak. Ya. Jadi ini pertanyaan menarik nih Mbak Anissa. Jadi pelaku TPPU itu ada dua, pelaku aktif dan pelaku pasif. Pasif. Pelaku aktif adalah mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang
dengan melakukan tahapan-tahapan seperti placement, layering, dan integration tadi gitu. Tetapi ada juga pelaku pasif. Misalnya kalau di rumah katakan, kita ambil contoh yang sederhana, ketika suami mendapatkan income yang berbeda dari profilnya, dan istrinya itu mengetahui sepertinya ada sesuatu hal yang kurang tepat, Gitu, yang kurang bisa pas. jadi tuh Pak. Nah, itu jangan didiamkan gitu. Siap. Perlu ditanya lebih lanjut, apakah ini uang yang bersih, Ya, legal gitu ya Pak legal, ya. atau Ataukah tidak. uang dari mana? Ya, karena pelaku pasif itu juga bisa dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang gitu. Gitu Pak. Ada undang-undangnya Pak. Kalau misalnya pelaku pasif bahwa dia itu mengetahui tentang adanya tindak pidana pencucian uang, tapi dia tidak melaporkan, itu juga Ada. dikenakan hukuman Ya, Pak. ya. Itu dikenakan dari Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Oh, seperti Jadi itu Pak. para istri di rumah ketika suaminya mendapatkan rezeki nomplok begitu katakan dalam jumlah yang luar biasa iya. besar, itu perlu juga dipertanyakan. Ini uang hasil jeripayah yang sah atau bukan gitu. Iya, jadi itu ini macam-macam ya Pak ya, Ya, TPPU jadi itu, Pak. perlu kita lihat dari profilnya seperti apa. Keluar tidak dari profilnya. Kalau misalnya keluar dari profilnya katakan PNS gitu ya Pak, yang sudah jelas income-nya berapa Iya. gitu. tahu-tahu punya penerimaan rutin setiap bulan yang di luar nalar kita Iya, kan. betul, Nah, itu para istri jangan mendiamkan saja. Oh, gitu Pak. Siap Pak. Ini pembelajaran juga nih Mbak Sobat Smart yang menyaksikan podcast Rabu Bicara pada episode kali ini. Jadi kalau TPPU itu bisa juga perorangan, bisa juga perusahaan. Jadi kompleks ya Pak ya. Iya. Maksudnya nggak bisa dilihat terus perusahaan besar, tapi perorangan pun bisa ya Pak yang Bisa. melakukan TPPU itu ya Bisa, Pak. Pak Nisa. Siap Bapak. Wah, sebenarnya masih banyak nih Pak yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ahyar, akan tapi karena durasi waktu yang terbatas Bapak, maka harus kita akhiri sampai di sini Pak. Mungkin sebelum berakhir Pak, ada closing statement dari Bapak yang bisa menginspirasi kita nih, menginspirasi Sobat Smart yang menyaksikan podcast Rabu Bicara pada episode kali ini Pak. Silakan Bapak. Ya. Jadi Mbak Anissa, saya mendorong kita semua, termasuk juga saya sendiri, untuk membantu upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Artinya kita harus mendapatkan hasil usaha yang sah dengan cara-cara yang legal, menghindari tindak pidana, apakah itu korupsi, penggelapan, penipuan, dan lain-lain, itu harus kita jauhi. Karena sesuatu yang kita bawa ke rumah dari hasil yang tidak legal atau katakan haram, itu juga tidak akan membawa keberkahan gitu. Betul sekali Pak. Nah, untuk kita juga bantu upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui peningkatan kualitas monitoring, pemantauan, pengendalian terhadap lingkungan di sekitar kita, dalam lingkungan yang lebih dekat. Jangan cuek gitu ya Pak ya. Sambil terus mengasah feeling awareness kita terhadap TPPU. Ketika seseorang itu punya pendapatan yang besar di luar profil, itu bisa menjadi pertanyaan juga, apakah itu didapatkan dari hasil usaha yang sah atau dari hasil tindak pidana. Nah, itu bisa kepekaan itu bisa diasah sebetulnya gitu. Iya, betul sekali Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kalau untuk ini Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Satu lagi pertanyaan Pak. Kalau misal sebenarnya kan kita itu tahu ya Pak ya, maksudnya merasa oh ini kok ada kejanggalan. Apakah kita itu bisa melaporkan kemana seperti itu Pak? Kalau untuk terkait tindak pidana pencucian uang tersebut Pak? Bisa melaporkan ke PPATK. PPATK membuka layanan pengaduan masyarakat, bisa dikirimkan ke PPATK dan nanti akan kita telaah data dan laporan yang masuk.
Oh, untuk kita tindak siap. lanjuti. Oh, terima kasih banyak Bapak Ahyar atas waktunya dan berkenan hadir dalam podcast Rabu Bicara pada episode kali ini. Dan pasti banyak sekali inspirasi ya Sobat Smart. Ternyata TPPU itu kejahatan yang luar biasa yang memang harus kita bantu dari diri kita sendiri untuk berpartisipasi memberantasnya. Baik Sobat Smart, demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Pusdiklat APU PPT PPATK Bapak Ahyar Effendi SE MSI. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Podcast Rabu Bicara pada episode kali ini akan saya tutup dengan pantun. Main gitar petik senar, sambil menari tarian samba, wujudkan Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Baik, terima kasih. Saya Nisa pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube dan IG kami agar tidak ketinggalan narasumber seru lainnya. Hidup sehat dan bahagia tanpa narkoba. Bye!